Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, sukacitanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik hati kami, tak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengenal Yesus dengan bersungguh-sungguh. Mengenal Yesus dengan bersungguh-sungguh berarti kita mengetahui siapa Yesus dengan segenap hati kita. Mengenal Yesus dengan bersungguh-sungguh adalah suatu yang harus dimiliki oleh semua orang percaya. Semua orang yang mau mengikuti Yesus dan meneladani Yesus. Mengapa sangat penting bagi semua orang percaya untuk mengenali Yesus dengan bersungguh-sungguh? Karena orang yang bersungguh-sungguh mengenali Yesus akan berusaha tetap tenang sekalipun berada dalam situasi yang menakutkan. Bukankah ada banyak hal yang menakutkan dalam kehidupan kita? Situasi yang diakibatkan oleh masalah pergumulan yang kita hadapi. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, peristiwa yang dialami oleh para murid Yesus menjadi pelajaran bagi kita supaya kita mengenali Yesus dengan bersungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar mengenal Yesus, tapi bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Jadi ketika perahu murid-murid Yesus sudah berapa mil jauhnya dari pantai, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal, arah yang berlawanan dengan arah kapal. Jadi benturan karena kerasnya gelombang yang disebabkan oleh angin sakal terhadap perahu membuat para murid-murid menjadi terkejut dan takut ketika mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air mendatangi mereka. Dalam keterkejutan dan ketakutan, para murid berteriak dan berseru kepada Yesus, "Itu hantu!" Jadi Yesus yang melihat keterkejutan dan ketakutan mereka segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Para murid terlalu fokus kepada situasi menakutkan yang dialami oleh mereka. Mereka terlalu fokus kepada benturan kerasnya gelombang yang disebabkan oleh angin sakal terhadap perahu mereka. Sehingga mereka tidak mengenali kehadiran Yesus di tengah situasi menakutkan yang mereka hadapi. Perkataan Yesus terhadap para murid ketika mereka terkejut dan takut akan kehadiran Yesus menjadi pelajaran bagi kita supaya kita bersungguh-sungguh mengenali Yesus. Orang yang bersungguh-sungguh mengenali Yesus akan kelihatan ketika ia diperhadapkan dengan berbagai situasi yang menakutkan dalam kehidupannya. Dalam situasi yang menakutkan, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid-murid pada saat itu? Yesus berkata demikian, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi itulah yang Yesus inginkan untuk kita lakukan ketika kita berada dalam berbagai situasi yang menakutkan dalam kehidupan yang kita jalani. Belajarlah untuk tenang dan tidak takut ketika kita berada dalam situasi yang menakutkan. Yesus tahu itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Oleh karena itulah Yesus berkata, "Ya, tenanglah, ini aku, jangan takut." Artinya mari kita belajar untuk memfokuskan kehidupan kita bukan kepada situasi yang menakutkan yang kita hadapi, tetapi fokuslah kehidupan kita kepada kehadiran Yesus dalam situasi menakutkan yang kita hadapi. Dengan memfokuskan kehidupan kita kepada pengenalan akan Yesus, maka pengenalan akan Yesus akan
mendatangkan ketenangan bagi kita ketika kita menghadapi berbagai pergumulan persoalan yang menakutkan dalam kehidupan kita. Kenalilah Yesus di dalamnya. Karena apa? Dengan mengenal Yesus, dengan berfokus kepada pengenalan akan Yesus, maka kita akan diberikan ketenangan. Dengan berfokus akan pengenalan akan Yesus, akan mengalahkan ketakutan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi bukankah firman Tuhan berkata di dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk mengenali Yesus dengan bersungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar mengenali Yesus, tetapi bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita. Kenalilah Yesus di dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi, pergumulan persoalan yang menakutkan yang kita hadapi. Kenalilah bahwa Yesus akan datang menghampiri kita untuk menolong kita, sama seperti Ia datang menghampiri murid-muridnya untuk menolong para muridnya yang ada di tengah danau saat itu, yang sedang menghadapi gelombang angin sakal yang saat itu mengalami benturan yang keras terhadap perahu mereka, yang menyebabkan mereka ketakutan. Bahkan waktu Yesus datang, mereka gak kenal Yesus. Tetapi kita, apapun situasi kondisi yang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan? Yang menakutkan, apa yang harus kita lakukan? Kenalilah siapa Yesus di sana. Dia datang, Dia menghampiri kita, dan panggillah Dia. Karena apa? Ketika kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, ketika kita percaya, ikuti dan taati Yesus dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya itulah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam situasi yang kita hadapi, situasi yang menakutkan tersebut. Tetapi kita akan selamat dan Tuhan tidak akan biarkan kita binasa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami, Tuhan Yesus, supaya kami mengenali Yesus dengan bersungguh-sungguh. Dengan mengenali Yesus dengan bersungguh-sungguh sepenuh hati kami, maka kami tahu apapun masalah, situasi dan kondisi yang kami hadapi, Tuhan sedang hadir di sana. Tuhan ada di sana untuk memberikan kekuatan kepada kami yang takut, untuk memberikan ketenangan kepada kami yang takut. Berkati kami Tuhan, biarlah kami menjadi sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Biarlah kami mengenal Engkau Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ketika kami dalam keadaan apapun, kami belajar tenang dan tidak takut, karena kami tahu Tuhan Yesus ada di sana untuk menolong, menyelamatkan kami. Tuhan Yesus tidak mau kami binasa, tetapi Tuhan Yesus kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini. Berkati juga bangsa kami, negara kami dengan segala pergumulan persoalannya, melalui presiden, wakil presiden, menteri, semua jajaran yang dipercaya. Mereka bersungguh hati untuk memberikan yang terbaik dengan tanggung jawab bagi bangsa ini, bagi rakyat yang dipimpin. Berkati mereka Tuhan Yesus untuk mengelola setiap masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, baik itu keagamaan, supaya tercipta dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini, berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Berkati kami juga sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih-Mu, sukacita-Mu, segala berkat yang Kau janjikan, yang terbaik dalam firman-Mu, itulah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.